Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga memberi kita kenikmatan, tak terhitung kenikmatan yang Allah berikan, khususnya nikmat Islam, nikmat iman. Tidak lupa salawat serta salam kepada kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, tabi'innya beserta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Ibu-ibu rahimakumullah, pada kesempatan ini alhamdulillah kita bertemu secara virtual dan kita akan membahas tentang qalbun salim. Apa itu qalbun salim? Qalbun salim tidak lain bermakna hati yang selamat. Mengawali tentang kajian kita tentang qalbun salim, saya akan sampaikan kisah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Alkisah, pada suatu hari Rasulullah SAW sedang mengisi majelis di Masjid Nabawi dan beliau menyampaikan kepada para hadirin, kepada para mustami, bahwa tidak lama lagi akan masuk ke dalam masjid salah seorang yang dijamin masuk surga. Maka seluruh perhatian para hadirin semua serentak menoleh ke arah pintu, melihat siapa gerangan yang akan masuk sebentar lagi. Dan tidak berapa lama muncullah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Setelah duduk, ada seorang sahabat yang memperhatikan Sa'ad bin Abi Waqqas dan dia merenung, kenapa yang terpilih Sa'ad bin Abi Waqqas? Kenapa bukan dirinya? Kenapa? Karena dia merasa amalan dia sama, hampir sama dengan amalan Sa'id bin Abi Waqqas. Tapi kenapa yang terpilih dijamin masuk surga, rajulun min ahlul jannah, adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, bukan dirinya? Karena itu sahabat ini akhirnya mengutarakan niatnya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, tidak lain ingin mengetahui apa rahasia sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi ahlul jannah, rajulun min ahlul jannah. Dan dia mengutarakan bahwa seolah-olah dia ada masalah di rumahnya. Dia sampaikan, wahai Sa'ad, bolehkah saya menginap di rumahmu karena saya sedang ada masalah? Sa'ad bin Abi Waqqas menyatakan, oh, silahkan. Nah, akhirnya sahabat ini pun menginap di rumah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian dia amati, dia lihat, dia perhatikan selama 24 jam bagaimana ibadah Sa'ad bin Abi Waqqas, bagaimana sholatnya, bagaimana sholat wajibnya, sholat sunatnya, tilawahnya, zikirnya, semua beliau amati, muamalahnya. Nah, dan selama beliau mengamati, kok kayaknya sama saja gitu, gak ada bedanya, kecuali satu. Ketika malam menjelang tidur, beliau melihat Sa'ad bin Abi Waqqas itu seperti yang gelisah. Setelah 24 jam, keesokan harinya ditanya sahabat ini oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai fulan, bagaimana, apakah masalahmu sudah selesai? Sahabat ini menjawab, oh belum wahai Sa'ad. Oh, kalau belum silakan nginep lagi saja, gitu ya. Nah, maka sahabat ini pun akhirnya menginap lagi satu malam di rumah Sa'ad bin Abi Waqqas, berharap dia bisa melihat, bisa menggali apa gerangan yang menyebabkan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini bisa menjadi rajulun min ahlul jannah. Ternyata 2 kali 24 jam pun tidak berhasil mengorek, tidak berhasil mencari tahu apa kunci sukses sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas bisa dijamin masuk surga. Setelah 2 hari 2 malam, Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, bagaimana fulan, sudah selesaikan masalahmu? Ternyata belum juga wahai Sa'ad. Oh, kalau belum silahkan nginap lagi. Nah, akhirnya sahabat ini pun nginap lagi untuk malam ketiga, dan beliau terus amati, beliau perhatikan segala sesuatunya, tingkah laku, perilaku, ibadahnya, muamalahnya, tidak menemukan juga kecuali satu itu tadi. Sebelum tidur, Sa'ad bin Abi Waqqas seperti gelisah. Nah, sampai akhirnya setelah 3 hari 3 malam, maka Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada sahabat ini, wahai fulan, sudah selesaikah permasalahan
di rumahmu? Akhirnya sahabat ini menjawab, wahai Sa'ad, sebetulnya saya nggak ada masalah di rumah. Saya tidak punya masalah di rumah. Yang ada itu masalah saya terhadap Anda. Gitu. Sa'ad kaget, masalah apa? Nah, akhirnya sahabat ini menyampaikan bahwa beberapa hari lalu ketika sahabat ini sudah duduk di majelis di Masjid Nabawi, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang rajulun min ahlil jannah, seorang laki-laki yang dijamin masuk surga. Maka semua melihat ke pintu dan ternyata yang masuk adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka sahabat ini pun penasaran. Nah, apa jawaban Sa'ad bin Abi Waqqas? Subhanallah, wahai fulan, saya tidak merasa tidak punya kelebihan. Ibadah saya ya seperti yang Anda lihat, samalah ibadah saya sama. Lalu sahabat ini bertanya, kalau begitu apa gerangan yang menyebabkan engkau dijamin masuk surga? Sa'ad bin Abi Waqqas juga tidak tahu apa yang menyebabkan dia dijamin masuk surga. Terus sahabat ini, oh cuman satu ya, saya lihat engkau sebelum tidur itu seperti gelisah. Oh yang itu ya, karena saya berusaha sebelum tidur saya muhasabah, saya introspeksi dulu keseharian saya itu. Barangkali saya ada khilaf, ada alpa, maksiat. Barangkali saya maksiat kepada Allah, misalnya sholat tidak khusyuk, tidak mungkin tidak tepat waktu, mungkin ya segala macam lah ya. Kalau ukuran kita tuh betapa banyak kesalahannya, kehilafannya ya. Nah, berbeda dengan ukuran Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengutarakan bahwa beliau itu memuhasabah, menghisab hubungan beliau dengan Allah seharian itu, hubungan beliau dengan Rasulullah SAW terhadap sunnah-sunnah nabinya, dan kemudian bagaimana hubungan dengan sesama, muamalah dengan sesama manusia. Beliau berusaha bersihkan hatinya, beliau berusaha sucikan seluruh noda yang ada dalam hatinya. Biarpun orang berbuat dengki, berbuat jahat, beliau berusaha untuk tidak membalas kedengkian dan kejahatan yang ditimbulkan oleh orang lain. Itulah kejernihan hati Sa'ad bin Abi Waqqas. Itulah yang bermakna qalbun salim. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, terkait dengan hati atau qalbun, ada 3 kondisi hati manusia. Yang pertama adalah qalbun mayyit, hati yang mati. Yang kedua qalbun marid, hati yang berpenyakit. Dan yang ketiga hati yang selamat atau qalbun salim. Qalbun mayyit, apa itu qalbun mayyit? Qalbun, hati yang ada pada orang yang hidup tapi hatinya mati. Hatinya mengeras, hatinya terkunci, hatinya tidak berfungsi sama sekali. Itu sudah digambarkan oleh Allah di surat Al-A'raf surat 7 ayat ke-179. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubu la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum adhanu la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan Allah isi neraka jahanam dengan kebanyakan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tapi hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata, tapi matanya tidak dipergunakan untuk membaca, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi telinganya tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Kal an'am, mereka ibarat binatang ternak. Artinya sudah bukan dianggap manusia lagi, sudah selevel dengan binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Ulaika humul ghafilun. Kenapa bisa begitu? Karena diawali dari lalai. Jadi mungkin karena melalaikan sedikit demi sedikit, lama-lama lalai, akhirnya lupalah beribadah kepada Allah, sehingga lama-lama Allah kunci hatinya. Nah, itulah yang dimaksud dengan qalbun mayyit, hati yang ada pada orang hidup tapi hatinya sama sekali tidak berfungsi, hatinya seperti hati orang yang sudah mati. Kita beranjak ke yang kedua. Yang kedua yaitu qalbun marid, hati yang berpenyakit. Hatinya hidup tapi punya penyakit. Dan penyakit hati ini ada banyak. Nah, di antaranya yang pertama sombong atau angkuh.
merasa hebat, merasa dikjaya, merasa paling 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 hebat, merasa keakuannya sangat tinggi begitu ya. Nah, ini misalnya dicontohkan di Al-Qur'an itu bagaimana Firaun yang merasa hebat, merasa superpower, merasa tidak ada yang bisa menandingi kehebatannya. Nah, selain sombong, yang kedua yaitu selain sombong, ujub. Kalau sombong itu keluar, kalau ujub itu ke dalam. Jadi kalau sombong dinampakkan, orang sekitar bisa melihat, tapi kalau ujub orang luar tidak tahu, hanya dianya yang tahu bahwa dia merasa hebat, dia merasa pinter, dia merasa sukses, dia merasa bagus, dan seperti itu. Berikutnya, hati yang berpenyakit, yakni hati yang riya. Riya itu seperti syirik kecil. Apa itu syirik kecil, riya? Riya artinya ketika kita misalnya berinfak, kita bangga dengan infak kita. Kita beramal soleh, kita bangga dengan amal soleh kita. Pokoknya apapun yang kita lakukan, ibadah kepada Allah itu kita ada perasaan kagum, ada perasaan, oh, saya kan gini-gini juga tukang ini, gini-gini juga ini, saya kan tukang infak. Nah, dan seperti itu. Jadi beberapa penyakit hati tadi sudah kita bahas, ada yang namanya sombong atau angkuh, ada yang namanya ujub, ada yang namanya riya, juga ada yang namanya hasad. Nah, ini bagi para muslimah, kita harus berhati-hati dengan penyakit hasad. Hasad atau iri dengki. Artinya apa? Tidak puas melihat orang lain bahagia, tidak senang, tidak gembira melihat orang lain senang. Itu yang namanya hasad atau iri dengki. Melihat tetangga kita punya mobil baru, kita merasa gak suka. Melihat tetangga kita rumahnya direnov, kita kecewa. Padahal gak ada urusan kita dengan tetangga ya, tapi itu yang namanya hasad, iri dengki. Tidak pernah puas dengan kebahagiaan, kegembiraan yang dirasakan oleh orang lain di sekelilingnya. Berikutnya penyakit hati yaitu bakhil. Apa itu bakhil? Bakhil itu kikir. Jadi mungkin merasa kekayaan yang dia miliki adalah hasil karyanya, jerih payahnya, hasil usahanya, hasil keringatnya, hasil bisnisnya, hasil pemikirannya gitu ya. Sehingga dia lupa bahwa sebetulnya hartanya itu, rezekinya itu datang dari Allah sebagai Ar-Razzaq. Dia merasa hartanya itu dapat dari kerja keras tangannya begitu. Nah, itulah beberapa penyakit hati yang menyebabkan hatinya berpenyakit. Kalau tidak segera diobati bisa membusuk ya. Itulah yang namanya qalbun marid. Dan yang ketiga yang akan kita bahas sekarang yaitu qalbun salim, hati yang selamat. Tadi sudah kita dengar, saya sudah sampaikan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang punya hati yang selamat, yang bersih ya. Nah, jadi qalbun salim itu terbagi dua. Pertama, hatinya selamat dari bab syirik. Yang kedua, selamat dari berbagai penyakit hati. Seperti tadi kita bahas, penyakit hati itu ada ujub, ada sombong, ada riya, ada bakhil, ada hasad. Nah, yang pertama, qalbun salim yang pertama, ciri yang pertama, selamat dari syirik. Tentang syirik ini kita bisa melihat contoh yang paripurna dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini kita kenal ketika masih kecil, masih remaja, beliau belum menjadi nabi. Beliau itu sangat-sangat memperhatikan keadaan sekelilingnya, bagaimana keluarganya, bagaimana kaumnya yang terbiasa menyembah berhala. Membuat patung, apakah dari kayu, apakah dari batu, kemudian setelah dipahat-pahat, disembah-sembah, dimintai tolong. Ibrahim kecil berpikir dengan akalnya, lucu kaumku ini, membuat patung dengan tangannya sendiri dan kemudian dipajang, dimintai tolong. Nah, karena itu Ibrahim terus berdakwah sampai akhirnya pada suatu hari beliau datang ke kuil ketika semua warga sekampungnya pergi ke suatu tempat dan kampungnya kosong. Ibrahim masuk ke kuil dan dihancurkan semua berhala kecuali tinggalkan satu yang paling besar, dan kapak yang tadi bekas menghancurkan seluruh patung-patung yang ada di situ Ibrahim kalungkan kepada patung yang besar.
Ketika seluruh penduduk kembali dari tadi bepergiannya, mereka datang ke kuil dan mereka semua terhenyak melihat seluruh patung hancur kecuali yang besar, yang satu itu, dan ada kapaknya. Tapi semua berpikir ini pasti Ibrahim. Akhirnya Ibrahim dipanggil dan ditanyakan, Ibrahim, kamu yang melakukan ini ya? Jawab Ibrahim, loh kok saya, itu kapaknya aja ada di patung yang besar, kenapa nggak tanya sama patung yang besar itu? Terus mereka menjawab, ya Ibrahim, mana bisa patung bicara? Kata Ibrahim, kalau patung tidak bisa bicara, kenapa kalian meminta-minta kepada patung? Kenapa kalian memohon-mohon kepada patung? Berarti dia tidak layak untuk menjadi Tuhan. Inilah syirik yang ketika itu membumi di lingkungan Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim berusaha agar kaumnya tidak melakukan syirik. Berikutnya Ibrahim mencari Tuhan. Ketika mencari Tuhan, beliau melihat ada bintang di tengah malam. Beliau takjub dengan bintang dan beliau mengatakan, oh ini Tuhanku. Tapi ketika pagi datang, bintang hilang, Ibrahim mengatakan, saya tidak suka yang tenggelam. Besok malamnya ketika melihat bulan, Ibrahim mengatakan, oh ini Tuhanku, ini jauh lebih besar. Tapi ketika bulan pun tenggelam, Ibrahim mengatakan, aku tidak suka yang tenggelam. Besok harinya Ibrahim melihat matahari terbit dari timur. Oh, ini lebih besar, mungkin ini Tuhanku. Tapi ketika matahari tenggelam di barat, Ibrahim akhirnya menyungkurkan wajah dan mengatakan, ini wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya saya berserah diri kepada Allah, kepada zat Allah yang menciptakan bumi dan langit, yang menguasai bumi dan langit, yang menciptakan segala sesuatunya ini. Jadi Ibrahim sudah Islam, sudah tunduk berserah diri kepada Allah, dan dia terbebas dari syirik. Nah, ini yang ke-1 ya, sehingga yang monumental bisa kita lihat di surat Asy-Syu'ara surat ke-26. Di surat ke-26 surat Asy-Syu'ara ayatnya ayat ke 88-89 bisa kita lihat ya. Wala tuhadhini yauma yub'atsun, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Wala tuhadhini yauma yub'atsun, jangan kau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Nabi Ibrahim tidak mau ketika nanti pada yaumul ba'ats, hari berbangkit, terhina. Kenapa? Karena di hari berbangkit itu istri tidak bisa menolong suaminya, suami tidak bisa menolong istrinya, ayah, ibu, orang tua tidak bisa menolong anaknya, anak pun tidak bisa menolong orang tuanya. Semua hanya mengandalkan amal ibadahnya saja. Jadi wala tuhzini yauma yub'atsun, ya Allah jangan kau hinakan aku pada hari berbangkit. Yauma la yanfa'u malu wala banun, hari yang sama sekali tidak bermanfaat harta yang banyak yang dia miliki selama di dunia, ataupun anak yang banyak, anak-anak keturunan yang mungkin sudah tokoh selama di dunia, sukses selama di dunia hidupnya, sama sekali tidak berguna untuk di akhirat nanti. Ila man atallaha biqalbin salim, kecuali hati yang menghadap Allah, orang yang menghadap Allah dengan qalbun salim, hati yang bersih. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi agar kita bisa husnul khotimah, tidak hanya dengan berdoa meminta agar hidup kita berakhir dengan husnul khotimah, dengan akhir yang baik, tapi bagaimana kita punya kemampuan untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, harus diikhtiarkan, harus diupayakan dari setiap hari demi hari kita, seperti halnya Nabi Ibrahim yang beliau anti kesyirikan, anti kemusyrikan, beliau kuat tauhidnya la ilaha illallah. Nah, kita pun harus demikian. Kalau kita berusaha la ilaha illallah setiap saat dimanifestasikan dalam keseharian kita, dalam ibadah keseharian kita, insya Allah pada saatnya nanti ketika malaikat Israel menjemput nyawa kita, mudah-mudahan Allah beri kemudahan bagi lisan kita untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu qalbun salim yang pertama, ciri pertama, bersih atau selamat, terbebas dari syirik. Ciri yang kedua, selamat dari penyakit-penyakit hati.
Tadi beberapa penyakit hati sudah kita bahas, ada sombong, ada ujub, ada ria, ada bakhil, ada hasad. Nah, tentang penyakit hati ini, bagaimana cara membersihkan penyakit hati, itu ada di surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams itu surat ke-91, ayatnya ayat 8, 9, dan 10. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah telah ilhamkan kepada setiap diri, kepada setiap manusia dua jalan. Jalan ke arah fujur dan jalan ke arah takwa. Jalan ke arah keburukan, jalan ke arah yang bengkok, dan jalan yang lurus, jalan ke arah ketakwaan, jalan yang ma'ruf, jalan yang benar. Itu semua orang punya. Dalam diri kita, dalam diri siapapun akan ada dua bisikan itu. Bisikan yang mengajak ke arah kebaikan dan bisikan yang mengarah ke arah keburukan. Yang mana yang akan kita ikuti? Nah, tipsnya sudah diberikan di ayat berikutnya. Qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah orang yang senantiasa mensucikan dirinya, membersihkan dirinya. Seperti halnya baju kita cuci supaya bersih, maka hati kita pun harus kita bersihkan. Seperti halnya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika malam menjelang tidur, beliau muhasabah, beliau hisab kesehariannya, amalannya, apalagi kita ibadah kita kepada Allah. Mungkin kita banyak yang terkurangi, tertunda, tidak khusyuk, sholat tidak tepat waktu, dan lain-lain. Tilawah Quran kita, mungkin kita tidak betul makharijul hurufnya, tidak tahsin tilawah, atau mungkin tidak satu juz, atau terburu-buru dan tidak tartil dan sebagainya, begitu ya. Mungkin hafalan kita nggak pernah menghafalkan ayat-ayat Allah dan sebagainya. Hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW, mungkin kita tidak terlalu itibah kepada Rasul, kita tidak selalu bersolawat, padahal kita sangat berharap syafaat Rasul ketika nanti di yaumul ba'ats, di hari kebangkitan. Kita sangat-sangat berharap bantuan, pertolongan dari Rasulullah SAW, tapi sehari-hari kita sungkan, kita malas untuk bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Nah, jadi ini yang harus kita hisab. Hubungan kita kepada Allah, hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita bermuamalah dengan orang tua kita, betapa banyak dosa salah kita kepada ibu kandung kita, kepada ayah kandung kita, betapa banyak salah dosa kita kepada mertua kita, betapa banyak salah kita kepada suami kita. Setiap hari pasti ada salah, pasti ada kata-kata yang hilaf, ada sikap kita yang tidak berkenan. Kepada anak kita tidak mustahil banyak salah kita, karena kita merasa lebih tua, kita merasa lebih lama, lebih berpengalaman, dan seterusnya. Kepada tetangga, kepada teman, kepada kerabat, pasti banyak salah kita. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas mengajarkan kita untuk senantiasa menghisab amalan menjelang tidur. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah orang yang senantiasa membersihkan dirinya. Mari kita perbaiki diri kita dengan banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Nabi Muhammad SAW saja yang maksum, yang dijamin masuk surga. Dalam satu riwayat, beliau dikabarkan istighfar itu minimal 70 kali sehari. Dalam riwayat lain, beliau istighfar itu 100 kali sehari. Kita yang tidak ada jaminan masuk surga, masa tidak bisa istighfar minimal 100 kali sehari? Alangkah baiknya kita jauh lebih banyak dari 100 kali sehari kita beristighfar. Atau kita lantunkan doa Nabi Adam alaihissalam, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna, ya Allah ya Rabb, betapa sering kami menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, apakah kami nanti akan menjadi orang yang rugi? Nah, ini. Jadi mari kita terus bebenah, kita perbaiki hati kita, bersihkan hati kita, bersihkan jiwa kita, bersihkan diri kita ini dengan perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, agar kita nanti kembali ketika malaikat Israel mencabut nyawa kita, hati kita bersih dan lisan kita dimudahkan untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, tentang istighfar ini begitu banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan kita beristighfar, tapi pada kesempatan ini saya hanya mengajak kita bahas satu episode saja dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam itu menyuruh kaumnya beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum. Nabi Nuh berseru kepada kaumnya, Faqultu astaghfiru rabbakum,
istighfar, ayo istighfar, mohon ampun sama Allah, sama Robku. Innahu kana ghaffara, sungguh Allah Maha Pengampun. Dosa sebesar gunung, sebesar apapun Allah akan ampuni, asal kita menyungkur, mohon ampun, minta maaf kepada Allah. Dan dampak dari istighfar, kalau kita perbanyak istighfar, maka yursilis sama, masih di surat Nuh ayat ke-11, yursilis sama alaikum midrara, niscaya Allah akan menurunkan hujan lebat dari langit. Jadi kalau kita ingin hujan, sudah lama kemarau, tidak basah, tidak kunjung turun hujan, perbanyaklah istighfar. Wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan dengan memperbanyak istighfar, insyaallah Allah akan memperbanyak rezeki kita. Kalau ingin banyak rezeki, perbanyaklah istighfar. Ingin kaya, perbanyaklah istighfar. Belum kaya juga, istighfarnya tambah jadi 1000 sehari. Belum kaya juga, tambah lagi jadi 2000 sehari istighfarnya. Kalau kita ingin memperbanyak keturunan, dzurriyyah, perbanyaklah istighfar. Maka Allah nanti akan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai juga untukmu. Itu beberapa fadilah dari istighfar di surat Nuh ayat ke-10, 11, dan 12. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita kaji kali ini, yaitu tentang qalbun salim. Yang salah datangnya dari saya pribadi, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.